Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Hari ini ibu dan kalian akan belajar sejarah wajib dengan materi perang melawan kolonialisme, baik melawan kongsi dagang VOC maupun pendudukan Hindia Belanda. Tapi sebelumnya kalian bisa sambil mencatat materi yang akan sama-sama kita pelajari hari ini ya. Let's go! Nah, udah pada siap belum nih? Kita mau mulai sekarang ya. Dalam pertemuan ini, kita akan belajar tentang perlawanan penjajahan di Nusantara hingga sebelum abad ke-20 ya anak-anak. Kira-kira bagaimana sih perang melawan VOC dari abad ke-16 sampai abad ke-18? Pertama-tama, kita harus tahu apa latar belakang atau alasan yang mendorong perlawanan terhadap kongsi dagang VOC. Kenapa ya kira-kira rakyat di berbagai wilayah di Nusantara pada saat itu berjuang hingga tetes darah terakhir memperjuangkan daerahnya masing-masing? Yap, alasan pertama dan utama adalah eksploitasi rempah, di mana VOC melakukan kesewenang-wenangan yang berlebihan dalam perdagangan rempah di Nusantara. Kalian pasti udah tahu kan kalau Indonesia pada saat itu sangat terkenal akan kekayaan rempahnya. VOC menerapkan beberapa kebijakan demi keuntungan VOC belaka dan sangat merugikan rakyat Nusantara. Kira-kira berapa ya kekayaan VOC? Ada artikel yang menarik nih untuk dibaca tentang perkiraan jumlah kekayaan VOC. Nggak pakai ribet, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Lalu ada politik divide et impera. Hal ini juga menjadi alasan dari perlawanan terhadap kongsi dagang VOC. Dikarenakan politik ini memecah belah kesatuan dalam masyarakat pada saat itu dan pada akhirnya menguntungkan VOC untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan dari VOC. Salah satu tokoh yang melakukan politik ini adalah bapak yang difoto ini loh. Pada tahu nggak nih? Yap, dia adalah J.P. Kuhn. Siapakah dia? Tonton terus ya videonya. Kita masuk pada perlawanan-perlawanan terhadap kongsi dagang VOC. Di sini ibu tidak akan menjelaskan semua dari perlawanan. Kalian bisa lebih memperdalamnya dari materi yang sudah ada di buku ya. Pertama, kita akan memahami tentang Aceh melawan Portugis dan VOC. Alasan utama perlawanan Aceh terhadap Portugis dan VOC karena Portugis dan VOC sama-sama ingin menghancurkan Aceh yang berkembang sebagai bandar dan pusat perdagangan yang pesat. Nah, bapak di gambar ini adalah Sultan Iskandar Muda yang pada tahun 1629 menyerang Portugis di Malaka namun tidak berhasil. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku. Sekarang kita bakal kenalan sama tokoh Sultan Nuku atau biasa dipanggil Pangeran Nuku dari Kerajaan Tidore. Dalam perlawanan ini, kedua kerajaan besar di Maluku yaitu Ternate dan Tidore bersatu melawan keserakahan dan penindasan yang dilakukan oleh VOC dengan dipimpin oleh Sultan Nuku yang pada akhirnya mampu mengusir dominasi dari VOC. Nah, hal ini yang membuat Sultan Nuku sendiri sering disebut sebagai a fortune tak terkalahkan. Gimana sih sejarahnya? Kalian bisa baca artikel menarik tentang Sultan Nuku kok. Udah ibu cantumin ya linknya di kolom deskripsi. Berikutnya ada perlawanan Sultan Agung melawan J.P. Kuhn. Masih ingat kan nama itu yang sebelumnya kita bahas tentang politik divide et impera? Salah satunya politik ini dilakukan oleh J.P. Kuhn di Mataram. Alasan pecahnya perlawanan ini karena monopoli yang dilakukan oleh VOC dan penolakan terhadap kedaulatan Mataram. Selanjutnya, perlawanan yang terjadi di Goa, Sulawesi. Perlawanan ini dipicu oleh pemaksaan terhadap Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya di tahun 1667 yang berisi 3 poin yang sangat merugikan Goa. Yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC, lalu semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa, dan yang terakhir, Goa harus membayar biaya perang. Nah, kira-kira gimana ya sejarah dari perjanjian Bongaya, juga peran dari Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur ini? Kalian bisa baca cara Belanda melemahkan Kesultanan Goa ini lewat artikel yang udah ibu cantumin di kolom deskripsi. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin tidak dapat menumpas kekuasaan VOC di Goa. Nah, ini merupakan potret dari benteng pertahanan rakyat Goa yang jatuh ke tangan VOC. Selanjutnya, kita bakal bahas tentang perlawanan-perlawanan yang terjadi dalam kurun waktu abad ke-18 sampai abad ke-19. Kita mulai dengan Perang Tondano yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809
di Minahasa, Sulawesi Utara. Perang Tondano I terjadi pada saat VOC masih berkuasa, dikarenakan VOC memaksakan rakyat Minahasa untuk menjual berasnya kepada VOC yang pada saat itu membutuhkan beras untuk memonopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Sedangkan Perang Tondano II terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat itu, untuk mempersiapkan pasukan melawan Inggris, pemerintah membutuhkan tentara yang cukup banyak dan merekrut orang-orang Minahasa yang sebenarnya tidak setuju akan pemaksaan ini. Akhirnya pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah. Selanjutnya pasti udah pada familiar kan sama bapak yang satu ini, tokoh di balik uang pecahan 1000 itu loh. Di bawah komando Kapiten Patimura, rakyat Maluku kompak melawan Belanda dan menimbulkan kehancuran bagi mereka. Maka Belanda menyiapkan taktik khasnya divide et impera untuk memecah belah kesolidan masyarakat dan para pemimpin Maluku. Upaya itu ternyata berhasil, sang kapiten pun akhirnya bisa ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya ada Perang Padri yang terjadi dalam 3 fase, yaitu pada tahun 1803 hingga 1821. Kaum Padri mengumumkan jihad melawan kaum adat. Periode kedua antara tahun 1821 hingga 1833 di mana mulai adanya ikut campur dari pihak kolonial Belanda. Dan pada tahun 1832, tentara kolonial mengalahkan Imam Bonjol dan menundukkan Sumatera Barat ke dalam koloninya. Pada fase terakhir antara 1833 hingga 1838, Perang Padri pada akhirnya dimenangkan oleh Belanda dan Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Ambon. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran Diponegoro yang dipicu oleh insiden Anjir, yaitu pemasangan patok-patok yang disebut juga sebagai Anjir demi pembangunan jalan raya yang melewati pekarangan Pangeran Diponegoro, kebun yang telah ia rawat selama bertahun-tahun sejak muda. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah pada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Perang Banjar. Perang ini terjadi akibat dari perjanjian yang diadakan pada tahun 1826, di mana wilayah Kesultanan Banjar sekarang tinggal sedikit. Perjanjian yang tidak seimbang ini tentu dipengaruhi oleh tindakan pendahulu Sultan Adam, yaitu Pangeran Atta, dan perlakuan Belanda yang seenaknya sendiri pada akhirnya membuat rakyat marah. Hingga pada tanggal 28 April 1859, pecahlah Perang Banjar. Pihak Kesultanan Banjar dipimpin oleh pahlawan nasional yang sangat dikenal, yaitu Pangeran Antasari, yang fotonya dipampang dalam video ini. Dan sejarah Perang Banjar selesai pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjarmasin. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, akhirnya kita sampai di pembahasan akhir dari materi kita hari ini. Di sini, Ibu akan menyimpulkan bagaimana strategi perlawanan kolonialisme sebelum abad ke-20. Pertama, sifatnya kedaerahan, di mana setiap dari perlawanan yang ada bertujuan untuk mempertahankan daerahnya masing-masing. Belum ada tujuan mereka untuk merdeka secara nasional karena gagasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu belum berkembang. Kedua, perlawanannya berbentuk fisik, menggunakan senjata-senjata tradisional sehingga pada akhirnya perlawanan tidak terorganisir dengan baik dan tidak jarang mengalami kekalahan. Ketiga, perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. Karena ketergantungan pada pemimpin ini, apabila tokoh tersebut berhasil ditaklukkan, ditangkap maupun dihukum mati, maka semangat perlawanan juga berkurang. Dan keempat, latar belakang ataupun alasan perlawanan adalah akibat dari monopoli dan keserakahan juga politik divide et impera dari VOC maupun pemerintahan Hindia Belanda. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.